Kalau puasa itu ada rambu-rambu dari Allah. Fa'alalladzina yutikunahu fidyatu ta'am miskin. Bagi teman-teman yang merasa terbeban dalam melaksanakan puasa, boleh tidak puasa. Solusinya apa? Membayar fidyah sebagai ganti puasanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertanyaan berikut dari saudara Basuni, Rengel, Tuban. Masya Allah, cukup jauh. Menanyakan tentang keringanan berupa berpuasa bagi pekerja berat. Assalamualaikum Ustadz. Mohon dijelaskan berkenaan dengan puasa Ramadan. Saya sering menjumpai pekerja berat seperti abang beca, kuli bangunan dan sebagainya saat bulan Ramadan tidak berpuasa. Bahkan kadang mereka juga tidak sholat. Apakah memang ada pengecualian atau keringanan bagi mereka? Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang banyak sekali kita hadapi di masyarakat. Untuk sholat tidak ada dispensasi. Kita bekerja apapun, sekeras apapun, dalam kondisi apapun, kewajiban sholat selalu melekat pada setiap kita. Fardu ain yang harus dilakukan oleh setiap hambanya, yakni sholat fardu sebanyak 5 kali. Kalau memang kita mampu, kita dianjurkan, diperintahkan untuk melaksanakan dengan berdiri. Kalau memang tidak mampu, ada uzur, boleh melaksanakannya dengan duduk. Kalau masih tidak mampu, ada rukhsah, ada kemudahan, boleh melaksanakan dengan berbaring. Kalau dalam kondisi masih juga tidak mampu, boleh ada rukhsah untuk melakukannya dengan isyarat. Sehingga baru gugur itu kalau akalnya sudah tidak fungsi. Misalnya teman kita ini dalam kondisi mohon maaf tertidur, atau mohon maaf mungkin karena gila, majnun dan sebagainya. Maka dia bukan mukallaf, tidak terbebani yang namanya sholat. Selagi otaknya ini waras, berfungsi, akil dan balik, maka dia terkena beban melaksanakan sholat itu. Kalau masih tidak bisa dengan isyarat, terakhir ya disolati. Artinya dia sudah wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berbeda dengan puasa. Kalau puasa itu ada rambu-rambu dari Allah. Fa'alalladzina yutikunahu fidyatu ta'am miskin. Bagi teman-teman yang merasa terbeban dalam melaksanakan puasa, boleh tidak puasa. Solusinya apa? Membayar fidyah sebagai ganti puasanya itu. Cuma ketika kita membaca ayat Quran ini, menerjemahkannya harus pakai hadis, tidak boleh pakai nalar. Kalau pakai nalar, jangan-jangan orang yang bekerja keras masuk dalam kategori ini. Tidak.
Yang dimaksud oleh Allah mereka terbeban itu nanti dijelaskan di dalam hadis. Misalnya kondisi orang tua kita yang sudah sepuh, yang tidak mungkin lagi melaksanakan puasa sepanjang tahun. Mereka itu sudah tidak mampu menjalani puasa. Solusinya apa? Digantikan dengan yang namanya fidyah. Setiap harinya membayar sekitar 2 kali jatah makan. Makan untuk berbuka dan makan untuk makan sahur. Kalau di dalam nasnya itu sebanyak 1 mud atau setengah sok. Ya tergantunglah kemampuan masing-masing. Kalau di antara kita sekali makan nilainya 10.000, maka fidyahnya menjadi 20.000. Tapi di antara kita yang setiap makannya senilai 50, ya nanti fidyahnya menjadi 100.000. Allah Maha tahu setiap kemampuan kita masing-masing. Siapa lagi yang merasa terbeban? Dijelaskan dalam hadis. Wanita yang sedang dalam kondisi nifas, wanita yang dalam kondisi mungkin hamil atau menyusui, itu sangat bergantung. Apakah kira-kira dengan kondisi seperti ini kalau berpuasa itu membahayakan baik untuk dirinya maupun janinnya, baik untuk dirinya maupun anak yang baru dilahirkannya? Kalau memang betul-betul itu merasa beban, solusinya adalah membayar fidyah. Tapi kalau dia merasa walaupun saya sedang haid Ustadz, oh mohon maaf saya sedang hamil Ustadz, tapi saya kuat kok berpuasa. Dokter menyatakan tidak apa-apa. Alhamdulillah, dipersilakan dia berpuasa. Sesungguhnya wanita hamil yang berpuasa ini sebenarnya ada nilai pendidikan prenatal. Janin yang ada di rahimnya itu terdidik dengan puasa. Maka jangan kaget ketika ibu hamil berpuasa, itu anaknya ini senang sekali menjalani puasa. Itu namanya pengaruh pendidikan prenatal. Walhasil bagaimana dia tergolong orang yang terbeban atau tidak, silakan mengukur dirinya sendiri dengan segala kejujuran. Kalau memang dengan kondisi saya ini hamil, saya ini menyusui dan berbahaya bagi dirinya dan anak atau janinnya, dipersilakan mengambil rukhsah diganti dengan membayar fidyah. Tapi dengan jujurnya kalau dia mengatakan menurut dokter Ustadz, walaupun saya ini hamil, walaupun saya ini menyusui, nggak ada masalah kok dengan janin dan anak saya. Insya Allah kalau dia mau melaksanakan puasa, dia akan dapat pahala yang luar biasa. Maka kepada teman-teman yang merasa bekerja keras, bahasa Arabnya itu kulibatu soro, kulibatu itu soro. Mbok yo di bulan Ramadan ini dikurangi kerjanya untuk bisa menikmati menjalani puasa wajib di bulan Ramadan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita menikmati menjalani puasa Ramadan? Supir yang begitu kerasnya kerjanya terkejut ketika saya bertanya, kenapa Bapak berpuasa? Dia menjawab, dengan berpuasa saya lebih konsentrasi, dengan berpuasa saya lebih nikmat. Kalau demikian kondisinya, kenapa dia dilarang untuk menikmati puasa? Walaupun kerjanya itu sangat berat menurut takaran kita semua. Mudah-mudahan ketaatan kita kepada Allah mendorong kita untuk fastabiqul khairat, menjalani yang terbaik dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.